Kenapa elektabilitas Anies turun? Nah, ini harus dibahas. Apakah memang betul turun? Apa justru akan naik? Ya, pasca deklarasi dengan Caimin. Nah, ini padahal Pak Anies itu sendiri sudah melamar Ya, Pak AHY lewat surat cinta. lewat surat cinta yang tertulis dan ditulis oleh tangan sendiri. Iya, bahkan kayaknya spesial sekali itu suratnya kan. Nah, artinya lamaran ini yang sudah setahun pacaran, tiba-tiba putus gara-gara Cak Imin menyeleweng. Mungkinkah gara-gara hal ini sehingga elektabilitas Pak Anies menurun? Ataukah mungkin ada pendapat-pendapat lain yang bisa menyebabkan Pak Anies itu akan kembali naik dan tidak sebagai buncit lah, paling buncit gitu loh. Selamat datang kembali di channel YouTube Mr. Puisi Live di bawah naungan MGP Media. Hari ini kita akan kembali berbincang-bincang dengan Mr. Puisi yang membahas kelanjutan pasca deklarasi Capres-Cawapres Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Anies Caimin yang disingkat AMIN ya, dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Tapi sebelum itu, saya ingatkan untuk jangan lupa subscribe channel YouTube Mr. Puisi Live di bawah naungan MGP Media. Jangan lupa komen, like, dan share konten-konten di channel kami. Apa kabar Mr. Puisi? Kita berjumpa lagi membahas dinamika politik di tanah air. Kabar baik, kita selalu baik dan selalu harus berpikir positif, cerdas, bagaimana cara menganalisa perpolitikan di Indonesia ini yang semakin hari semakin panas. Ya, jadi dengan akal sehat tanpa baper, nah mungkin itu. Nah, seperti yang kita lihat bahwa kali ini saya mendapatkan judul mengenai kisruhnya antara kubu Demokrat dengan kubu Partai Nasdem, ya. Di mana kali ini dicoba dengan judul yang sangat seksi tapi memanas. Kenapa elektabilitas Anies turun? Nah, ini harus dibahas. Apakah memang betul turun? Apa justru akan naik? Ya, pasca deklarasi dengan Caimin. Nah, inilah yang saya sangat salut dengan momentum yang dibuat oleh Nasdem. Ketum Surya Paloh. Yang dalam hal ini kingmakernya adalah ketuanya sendiri, Bapak Surya Paloh. Mampu sebagai penghulu mengawinkan Pak Anies dengan Pak Muhaimin Caimin sebagai capres dan cawapres dideklarasikan di Surabaya. Ya, tanggal hari Sabtu kemarin. Nah, ini hanya dalam hitungan jam sebenarnya dari akad istilahan dari disandingkan sampai akad nikahnya tanda kutip dalam konteks deklarasi tadi. Luar biasa momentumnya itu bisa diambil oleh Pak Surya Paloh ketika ketika memang pada saat PAN dan Golkar itu mendekat dan masuk ke koalisi Pak Prabowo. Ketika itu Pak Muhaimin ini dan PKB tokoh-tokohnya galau dan bercampur marah. Nah, ketika itu momentum itulah dipilih oleh Pak Surya Paloh mampu sebagai penghulu mengawinkan Pak Anies dengan Caimin. Untuk bersanding dan dideklarasikan jadi capres dan cawapres. Padahal Pak Anies itu sendiri sudah melamar Pak AHY lewat surat cinta. Yang tertulis dan ditulis oleh tangan sendiri. Iya, bahkan kayaknya spesial sekali itu suratnya kan. Nah, artinya lamaran ini yang sudah setahun pacaran, tiba-tiba putus gara-gara Cak Imin menyeleweng. Bukan menyeleweng, ada kabur dari Prabowo. Gerindra, dari Prabowo. Nah, itu masalah politik sebenarnya tidak masalah. Mau kabur hari ini, kadang-kadang ya, artinya sebelum daftarkan di KPU apapun bisa terjadi. Dan sebaiknya memang jangan terlalu baper, dan jangan terlalu emosional dan sensitif. Nah, hal ini kenapa bisa dilakukan hal-hal yang sangat sensitif oleh Bapak SBY itu sendiri. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat lewat pernyataannya yang seolah sangat emosional hari Jumat lalu. Karena mungkin begini, mungkin Pak SBY dalam hal ini menjagokan putra kandungnya yang sangat dicintai untuk menjadikan cawapresnya Pak Anies. Malah
sudah ada surat cinta. Berarti di atas angin Demokrat dan Pak SBY itu sudah memastikan, sudah mengadakan konsolidasi bahwa pasti putranya itu akan menjadi calon wakil presiden dengan berpasangan dengan Presiden Pak Anies. Nah, ketika memang the last minute udah terjadi hal yang tidak bisa diprediksi oleh siapapun, tiba-tiba Pak Anies dijodohkan dengan Caimin, dideklarasikan, itulah heboh luar biasa. Ya, bahkan ini kan sama sekali di luar radar juga oleh pengamat politik, di luar radar mungkin partai-partai lain. Jadi tidak pernah juga ada wacana Anies dengan Caimin. Kalau kita bicara tokoh NU, malah yang santer kan Kopipah, Yeni Wahid, malah AHY itu sendiri. Nah, itulah nanti kita bahas. Sebetulnya yang sangat sadar hal ini adalah Pak Sandi Uno tuh udah merekam hal-hal ini, sehingga ya nanti kita bahas berikutnya bagaimana. Ya, kita simpan dulu. Kita simpan dulu. Ini penting sekali. Ya, ada rahasia yang bisa dibongkar lah gitu. Karena apa? Inilah belum tentu seorang presiden yang 2 kali menjadi presiden. Ya. Belum tentu analisisnya bisa betul. Kadang-kadang orang pinter pun bisa menjadi tidak betul analisanya ketika emosionalnya, egonya lebih dikedepankan daripada masalah-masalah kritis apa yang telah terjadi sesungguhnya. Nah, sehingga di situ yang memang kita lihat bahwa Pak SBY dalam wawancara sangat betul-betul sangat melas, sangat sedih sekali. Dia mengatakan kan dia bahwa diselamatkan oleh Tuhan katanya kan gitu, tidak mendukung capres yang pengkhianat, diselamatkan oleh Tuhan. Dia bawa nama-nama Tuhan lah. Ya, tapi saya waktu itu melihat SBY, saya kasihan, itu kan presiden kita ya, 2 periode. Kasihan sekali, sangat melas, mengatakan bahwa Anies tidak jujur, tidak komitmen, dan bagaimana katanya apabila orang tidak jujur menjadi pimpinan yang sangat berkuasa di kemudian hari. Nah, malah ada kata-kata fitnah yang dalam hal ini sudah menjadi sangat polemik. Malah ada rencana dilaporkan, pelaporan untuk ke Barreskrim ya, dicegah oleh Pak Surya Paloh dan Pak Anies. Ya, rencananya kan Ahmad Syaroni ya, Bendahara Umum Partai Nasdem, yang Wakil Ketua Komisi 3 rencananya akan melaporkan ke Barreskrim gitu. Ya, karena kader-kader dari Nasdem sendiri juga merasa tidak mau dikatakan pengkhianat misalnya. Konon katanya Pak juru bicara Pak Anies sudah menghubungi Sudirman Said ya, dan bicara yang lain mungkin. Sudah menghubungi Demokrat untuk memberikan informasi ataupun mengajak remuk ataupun mengajak musyawarah. Tapi tidak ada komunikasi saat itu. Tiba-tiba meledak bahwa dideklarasikannya capres dan cawapres di Surabaya. Nah, ini yang menyebabkan memang sebagai orang tua ya, yang sangat sayang dengan putranya, yang sudah dibina untuk menjadi ketua Partai Demokrat. Ya, disiapkan karpet merah lah. Karpet merah. Sehingga terjadi hal-hal yang seperti ini memang sebetulnya shock sekali. Ya, bahkan katanya kan sudah 2 kali di tanda kutip ditikung lah. 2019 katanya mau diajak oleh Prabowo, tapi yang Sandi malah dipilih. Nah, sekarang mau diajak oleh Anies, malah Caimin yang dipilih kan gitu. 2 kali cintanya ditolak oleh capres gitu. Ya, tapi nanti kita bahas lebih detail ya. Wah, sesungguhnya nanti Sandi Uno yang menyelamatkan Pak AHY. Nanti kita bahas ya. Karena masalahnya begini. Ketika seorang presiden itu mempunyai putra yang terbaiknya, ketika sudah dianggap sudah matang memimpin sebuah partai dan sudah pasti akan diusung menjadi cawapres. Nah, itu tiba-tiba tidak jadi dalam sekejap, betapa shocknya. Sehingga kader-kader menurunkan baliho langsung. Demokrat di seluruh Indonesia langsung menurunkan balihonya secara spontan. Bahkan merobek-robek, bahkan ada yang dibuang ke tong sampah, ada yang dibakar juga gitu. Nah, itu ya yang terjadi. Tetapi yakinlah bahwa Demokrat ini adalah partai yang cukup besar. Kemudian di mana arsitekturnya juga masih ada seorang mantan presiden di sana. Yakinlah Partai Demokrat akan artinya mencari way out, jalan yang terbaik untuk mengikuti Pilpres 2024 yang akan datang. Entah
akan bergabung dengan Pak Ganjar Atau Pak maupun Prabowo. bergabung dengan Pak Prabowo. Ini yang perlu kita nanti-nantikan. Kemudian juga kita nanti-nantikan apakah betul nanti elektabilitas Pak Anies itu turun. Malah turun ketimbang menggandeng naik. Caimin. Nah, itu juga bisa kita tunggu, kita antisipasi sehingga kita bisa menganalisa secara tajam kenapa sih dia bisa turun gitu. Ya, kalau selama ini kan kita bicara ketika belum mendeklarasikan cawapres, elektabilitas Anies kan selalu berada posisi 3, bahkan cenderung menurun dari mayoritas lembaga survei. Karena itulah waktu itu Demokrat mendesak agar segera cawapresnya diumumkan agar elektabilitas Anies bisa meroket. Ya tentu di balik itu ada tanda kutip, mungkin ada udang di balik batu, ada agar AHY misalnya dijadikan cawapresnya, mendesak mensegerakan akad nikah tanda kutip dengan AHY gitu. Tapi kan sekarang kondisinya sudah berbeda, berbalik. Yang digandeng malah Caimin yang dari berbagai lembaga survei elektabilitasnya sebagai cawapres malah di bawah 1%. Kalau kita bicara cawapres kan yang paling tinggi ada Sandiaga Uno, ada AHY, ada Erick Thohir gitu. Tapi kan Caimin ini jauh dari radar gitu. Itu berarti apakah benar nanti ketika Anies Caimin malah nyungsep gitu? Justru itulah analisa politik banyak yang mengatakan bahwa sesungguhnya ya justru Caimin ini bukan akan menambah elektabilitas Pak Anies. Mungkinkah gara-gara hal ini sehingga elektabilitas Pak Anies menurun? Ataukah mungkin ada pendapat-pendapat lain yang bisa menyebabkan Pak Anies itu akan kembali naik dan tidak sebagai buncit lah, paling buncit gitu loh. Gitu. Jadi ada potensi turun, tapi juga ada potensi naik, ada rebound lah. Nah, apa sebenarnya yang bisa membuat terlepas dari nanti misalnya ada satu kartu trap adalah kasus hukum. Di luar itu apa kira-kira yang bisa membuat Anies dan Caimin ini bisa meroket lah pasca deklarasi? Kan karena harapannya tentu ketika sudah ada deklarasi, harapannya elektabilitas naik. Apalagi Surya Paloh mengatakan insya Allah Anies Caimin atau Anies Muhaimin Amin menjadi yang pertama daftar ke KPU. Tapi kan ketika sebelum daftar ke KPU kalau tidak ada peningkatan elektabilitas ini kan mengkhawatirkan. Ya ternyata memang memungkinkan juga bisa meroket apabila misalnya PKS tetap bergabung. Oke, karena satu itu. Kemudian yang sangat penting ternyata ya, kalau memang suara PKB dengan Nasdem ternyata kalau jumlah suara itu tidak mencukupi 20%, tetapi suara di parlemen ternyata mencukupi. Kursi di parlemen ya. Sehingga memang kita bisa salah menilai, misalnya dikatakan tidak cukup, ternyata cukup. Ya. Karena yang dihitung adalah kursi parlemen. Nah, suara nasional atau kursi parlemen kan gitu. Ya, tapi kalau misalnya PKS bisa bergabung, nah itu akan menyebabkan mungkin kekuatan daripada koalisi perubahan dan perbaikan ini ya akan bisa naik terus. Apabila PKS bergabung. Tetapi kan masalah sekarang tuh PKS apa mau bergabung atau tidak? Karena PKS bisa bergabung apabila sudah ada persetujuan dari Dewan Majelis Tinggi katanya. Tanpa itu kan makanya karena belum ada persetujuan Dewan Majelis Tinggi, makanya di Surabaya walaupun diundang mereka tidak datang, tidak ikut dalam deklarasi Anies dan Caimin gitu. Oke, jadi banyak faktor sebenarnya yang masih perlu diuji lah, artinya tidak serta-merta deklarasi Anies Muhaimin atau Amin ini langsung mengerek begitu cepat elektabilitas Anies. Ya, menarik Mr. Pusi. Nanti kita lanjutkan dengan tadi ada clue bahwa Sandi. Nah, dengan AHY akan seperti apa? Apakah juga ada potensi kemungkinan poros keempat gitu misalnya kan? Nah, sebagaimana juga diprediksi ketika ini gonjang-ganjing ini ada kemungkinan poros keempat. Dan siapa yang menjadi aktornya nanti akan kita bahas. Terima kasih Mr. Pusi sudah sharing analisanya dengan kita. Dan sebelum saya akhiri, saya ingatkan untuk jangan lupa subscribe channel YouTube Mr. Puisi Live di bawah naungan MGP Media. Jangan lupa juga like, komen, dan share konten-konten di channel kami. Terima kasih. Salam pemilu damai.